masyarakat Garut terkait dengan fashion show luar biasa. Dan ternyata betul tidak salah pemetaan industri kreatif di Garut itu, fashion merupakan salah satu yang terbesar di Kabupaten Garut. Sehingga banyak orang bilang, orang Garut kok fashionable ya. Juga akan dilaksanakan lomba fashion show, kategorinya batik Garut. Segera akan kita mulai. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Bupati untuk membuka acara lomba fashion show. Kepada Bapak Bupati kami persilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bertanding, siap? Nah, saya harap kita bergembira hari ini. Juaranya sudah mendapatkan hadiah dan nanti akan ada juri, 4 juri ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 juri. Ini akan menilai. Ini yang lomba itu harus ada kepastian dulu hadiahnya, betul nggak? Supaya lebih semangat. Pokoknya hadiah ke-1 10 juta rupiah. Nanti dibayar sama BPR Garut. Hadiah kedua 5 juta rupiah. Dibayar sama PDAM. Ya, pokoknya. Nah, 2,5 juta akan dibayar dari Korpri Garut. Siap ibu-ibu, siap? Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fashion show dalam rangka JIPES dinyatakan dimulai. Bangga menjaga budaya bangsa. Itu dia penampilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. RSUD Dr. Slamet Garut mempersembahkan karya batik mulai dari dengan motif batik cepat mandur. Filosofi motif cepat mandur atau buah manggis berupa gambar buah manggis yang terinspirasi dari buah-buahan dan dipermanis dengan bangsa di sekelilingnya. Motif ini mengandung filosofi salah satu kekayaan alam di daerah Garut, Jawa Barat yang tidak hanya terdiri dari bunga-bunga, rumput maupun bagian dari kehidupan, namun terdiri juga dari motif buah-buahan seperti motif batik cepat mandu atau buah manggis. Pada motif cepat mandu cenderung cerah-cerah. Bojang Priangan secara harfiah berarti gadis priangan menuju pada daerah di Jawa Barat. Bentuk terang, kubu-kubu dan bunga digunakan untuk menggambarkan kecantikan. Latar belakang batik yang berwarna merah membuat batik ini mempunyai nilai khusus karena pembuatannya. Sekali lagi, beri tepuk tangan pada RSUD Dr. Slamet Garut. Itulah penampilan dari Rumah Sakit Selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Motif batik rere yang merupakan salah sahiji motif batik rumah sejanten simbol kejayaan. Warna oranye simbol tina ketenangan jeung ketenangan. Jika panen poe jeung seuneu nu mere kaharutan ka makhluk hidup di dalam dunia ieu.
Itulah penampilan dari Dinas BPBD. Selanjutnya, penampilan yang sangat meriah dari Dinas PUPR Kabupaten Garut. Corak batik Garutan sudah bukti kembang yang mempunyai makna kemuliaan, bahagia dan sejahtera, yang dimana terselip harapan dan doa dalam berubah tangga yang baik. Cara batik kombinasi turi wajib yang awal mula dibuat batik tulisannya sekitar tahun 1974 dan tahun 1980 dibuat dengan cara dicat. Tulis wajib mempunyai makna hati yang tulus tanpa ada rasa yang menyinggung perasaan serta memiliki jiwa lapang dada dalam kehidupan. Yang ketiga, corak batik Garutan Merah Ngibing yang mempunyai makna keanekaragaman warna yang indah yang melambangkan kebudayaan kita yang bersatu. Yang keempat, corak batik Garutan motif Kadaka yang mempunyai makna karakter seseorang yang kuat dan emosional. Seluruh peserta dari Dinas PUPR Kabupaten Garut menggunakan batik Garutan Produksi SHD Batik Garutan. Yang kedua, batik Garutan Produksi Tiara Citra Alam Batik dan Tenun Garut. Yang ketiga, aksesoris wanita dari akar wangi serta kipas motif batik Garutan. Dan yang terakhir, tas jaket dan sepatu kulit dari Sandra Kulit Sukaregang Garut. Desainer rumah model Salsabila koreografer. Itu dia penampilan dari Dinas PUPR Kabupaten Garut. Selanjutnya mari kita sama-sama saksikan penampilan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Beri tepuk tangan yang meriah. Bisa dilihat batik berwarna merah seperti keberanian yang digunakan oleh dengan cara yang sangat percaya diri. Pada kali ini batik warna oranye dan hitam yang menunjukkan keceriaan. Meskipun sudah sore, terus semangat seperti pagi. Selanjutnya, batik pencampuran modifikasi telah dibawakan dari jalan yang sangat percaya diri. Menampilkan batik ini menjadi batik yang sangat keras. Selanjutnya, batik modifikasi lagi dengan senyuman yang bagus membuat batik ini terlihat elegan dan menawan. Itu dia penampilan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Selanjutnya mari kita sama-sama saksikan penampilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
mempersembahkan motif batik tulis gantang. Adu manis untuk tampilan formal sesuai dengan namanya. Motif adu manis berasal dari perpaduan dua motif harmonis yang cantik dan manis. Dalam batik ini kita belajar keselarasan dan keharmonisan untuk saling berkoordinasi dalam mencapai suatu tujuan sesuai dengan core value ASN berahal yaitu berorientasi pelayanan akuntabel seluruh peserta dari Institut Capil tampil menggunakan bertulis Garuda karya Vera Garut atur nuhun. Batik yang digunakan di kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut ini sangat menarik yang bisa sekarang kembali dengan warnanya yang sangat cerah dan sangat soft membuat batik ini semakin lebih warna untuk dipandang dan menarik. Berikut penampilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Bank BPR Garut. Bank BPR Garut mempersembahkan satu motif batik tulis Garut, motif kombinasi lepaan daun, kecap kopi, lereng melambangkan pesona keindahan dan kecintaan pada alam tatan surga dan sifat manusia yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Kami menjunjung tinggi rasa hormat terhadap sesama. Berikut penampilan dari Bank BPR Garut. Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah penampilan dari Bank BPR Kabupaten Garut. Selanjutnya kita akan saksikan Mari kita saksikan penampilan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut. Dengan bangga mempersembahkan parade busana batik Garutan, Merak Ngibi, sepasang merak cantik yang tengah memadu kasih, menari berdampingan dengan sayap mengembang terbuka lebar. Layaknya Garut yang penuh cinta, Garut Pangirutan yang indah, harmonis, rukun, damai, dan penuh kegembiraan. Motif Merak Ngibi karya Vera Sutra Alam merupakan motif batik khas Pariaman asli dari Jawa Barat yang sangat tepat untuk dikenakan pada acara formal, kebudayaan, adat maupun prosesi pernikahan. Karena sifat asli motif batik tersebut yang indah dan dinamis. Budaya pikat Merak Ngibi semakin sempurna dipadukan dengan headdress dan aksesoris otentik karya tangan anak muda berbakat asal Garut, yaitu Tiki Syarif, serta aksesoris olahan kulit berupa tas dan alas kaki khas Soekarno. Pendukung dari ini adalah batik Garutan dan kain Sunda oleh Vera Sutra Alam, headdress dan aksesoris oleh Tiki Syarif, desainer oleh Romana Jahitius, koreografer oleh Denny Mambo by Nines Model, dan make up artist oleh Cut Silvia. Hatur nuhun. Itulah penampilan dari Dinas
Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Garut. Selanjutnya, penampilan yang sangat istimewa dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Batik tulis tenun ragam hias. Batik khas Garut. 3 proses tradisional dikemas dalam satu kain. 1. Diproses ragam hias pada 4.000 benang sutra. 2. Kainnya ditenun dengan menggunakan ATBM, alat tenun bukan mesin. Yang ketiga, proses batik ditulis secara kecil. Filosofi 3 proses kain batik tenun ragam hias melambangkan pinternak, sabarnak, satnak, tegasnak, ratu di kerajaan Sunda, menjadikan Satya Prabu, kembali ke Ratu Utamana, ketaatan para rakyatna, sempurnakan supana. Motif merak ibi. Motif merak dipercaya biasa nada tampil keuntungan terus kacau. Ada 2 arah simbol merak untuk dimaksudkan mendatangkan keuntungan. Merak arah kawasan bisa menggerakkan harmonisan karena motif merak order pada gambar Atuna Jayana Prabu jika jalan sehingga jadi simbol kekuatan keadaan satang keunggulan. Kembali beri tepuk tangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Sangat menarik menyanyikan bisa dilihat kembali para pria. Oh iya, para pria. Itulah penampilan memukau dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Beri tepuk tangan yang meriah. Batik yang dipilih untuk digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut adalah batik dengan motif merak ini. Merak merupakan burung yang sangat cantik dengan keindahan bulu-bulunya dan warnanya yang beragam, melambangkan kota Garut yang sangat indah dan beragam dengan kekayaan alam di dalamnya. Dari mulai bukit, rimbang, laut, pantai, dan sungai yang begitu memukau. Motif merak ini digambarkan dengan membentuk 2 ekor merak yang berdampingan dengan sayap terbuka lebar, yang mempunyai arti merak yang sedang menari bersama yang menggambarkan keindahan harmonisasi agar selalu rukun, damai, dan penuh kejayaan. Dinas Pendidikan, filosofi itu diharapkan bisa menjadi falsafah dan prinsip yang dipegang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas sehari-hari, bahwa dengan kebersamaan, harmonisasi, dan kerukunan dalam menjalankan tugas akan tercipta kerukunan, kedamaian, dan kegembiraan masyarakat Garut. Dan ini di bawah pimpinan Bapak Ade Madani, SPD MP. Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah penampilan istimewa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Penampilan selanjutnya dari Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Kembali saya ulang, peserta selanjutnya dari Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Batik tulis merak ngibi, nilai filosofis yang terkandung dari bunyi merak ngibi
yaitu seekor burung merak yang melambangkan keindahan alam Priangan yang hijau dengan aneka flora dan faunanya. Nyibi melambangkan adat dan budaya masyarakat Priangan yang rukun, damai dan juga kegembiraan. Motif ini menggambarkan adat budaya Priangan baik alamiah maupun masyarakatnya, serta beserta Dr. Andes Denny Mulyadi MH, Sekretaris DPRD beserta Intinya. Beri tepuk tangan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Seperti foto-foto pre-wedding ya kak, sepertinya. Itulah penampilan memukau dan mempesona juga mesra dari Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Selanjutnya akan kita saksikan bersama-sama penampilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Ini dia mempersembahkan motif bulu hayam batik tulis Garut dengan filosofi motif bulu hayam menggambarkan bagaimana seseorang menjadi manusia yang berguna bagi lingkungan sekitarnya, berperan sebagai penyeimbang dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan memiliki kedekatan dalam hidup bermasyarakat, sehingga manusia tersebut kehadirannya selalu dinantikan dan kebahagiaannya akan dirindukan. Inilah penampilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang ditampilkan dengan memukau dan kompak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Dan mari sama-sama kita saksikan penampilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Beri tepuk tangan yang meriah. Mintakan hiji motif batik tulis Garutan, motif adu manis filosofina nyaeta, motif batik adu manis ngalambangkeun hijina dua urang insan anu rukun sauyunan dina ngambah rumah tangga. Biasana batik ieu dianggo ku pasangan panganten dina waktos upacara nikahan. Dina kain batik ieu oge ngagambarkeun urat-urat getih anu sumarambah dina raga jalma.
Selanjutnya, tina batik motif adu manis ieu, urang tiasa mandang artikeun yen urang kudu rukun. Soyunan jeung papada jaman sukan bisa ngahontal tujuan kehidupan kersaguna. Itulah penampilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Selanjutnya, penampilan yang akan memukau dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Garut. Mempersembahkan 4 motif batik tulis Garutan, batik, ragam hias, tenun, alat, bukan mesin Garut. Filosofi, melambangkan si tenang, sabar, serta tegaskan, permaisuri, pasukan, dulu menjadikan kesatiaan sang raja, kembali ke penampilan tampilan, kepatuhan para wargana, serta makmur kesejahteraan kehidupan. Motif lebah, kembang satawan, filosofi, salah satu ciri khas motif Garut, bagaimana kehidupan, Jakarta semangat jiwa, Bapak bunga kelebihan, nadani utara dengan jangan mengakui. Motif kuning oncom, filosofi, salah satu motif khas Garut, ada menggambarkan saling menyerahkan dua setiga awal besar, melambangkan keindahan sarana kehidupan, saling pun saling sawinan kawasan warga Kasunda. Motif batik tulis Garutan, kantong filosofi, bina gerak kehidupan, jeung alam kesinikan, jeung ciri kamu mampukan, namun eta terkait angkutan, maka timbul harmonisasi, kata terbentuk pandangan digambarkan dia, barang hukum nukir alun binatang alam. Berikut persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Garut. Selanjutnya, penasaran siapa yang akan tampil? Selanjutnya, mari kita sama-sama saksikan penampilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Dengan bangga mempersembahkan motif batik tulis Garutan. Merah Ibin merupakan salah satu motif batik Garutan yang sangat terkenal dan banyak disukai. Motif ini menggambarkan burung merak yang sedang menari dengan membuka sayapnya, melambangkan keterbukaan, kelapangan, dan kebersamaan. Dengan kepala merak yang saling beradu, melambangkan kegembiraan dan keakraban. Penampilan ini diperagakan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan beserta istri mengenakan batik tulis Garutan dari RM Batik Garut, Matur Nuwun. Itulah penampilan ilustrasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Selanjutnya, penampilan yang memukau dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Mintorkan kalayan deres batik motif angking anyaman alit sulir hegel. Kabungan harta kekayaan alam, kesejahteraan saling kiatna, persahabatan anyaman alit terungkul di damel pusat. Sudah berjamaah, sajalan sembari saling bimbing, saling ngayong. Sadaya persahabatan pasti melibatkan emosi, saling sentuhan dua manusia. Anu beda saling berhubungan, saling memahami, sehingga kejadian persahabatan mulia turut enteng.
Itulah penampilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Kita akan lanjutkan kembali. Mari sama-sama kita saksikan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Mempersembahkan batik produk RPG Batik Garutan. Seragam bermodel oleh Kang Dan MC. Musik pengiring oleh Arbas Musik. Motif yang digunakan ada 4 motif garutan. Pertama, motif sisik naga menggambarkan sikap dari yang pria dan suka menjelajah. Dipadu dengan motif kekayaan flora yang tumbuh berkembang di sekitaran Garut sehingga menambah indah dan elok dipandang mata. Motif lepehan kambang belang teratai. Kambang belang teratai yang banyak tumbuh di kawasan Garut terutama di situ Bagentit yang menambah cantik SPS itu. Sehingga dituangkan pada motif batik dengan kejauhan dari sang pelajar. Selanjutnya motif lereng adu manis. Lereng adu manis di mana menambah kecantikan dan rupawan. Lereng merupakan khas batik Garutan, lebih manis dipadu lereng motif Garutan lainnya yang membawa sifat dinamis bagi pemakainya. Selanjutnya motif Sidamukti. Motif Sidamukti Siliwangi. Motif yang mengandung filosofi yang penuh penghargaan di mana sebagai orang Garut Itulah penampilan memukau dan kompak telah ditampilkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Selanjutnya kita sambut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dengan bangga mempersembahkan rancang busana batik Garutan dengan tema Garut yang bertakwa, maju dan sejahtera. Dengan tema Garut yang bertakwa, maju dan sejahtera, pasangan pertama menggunakan perpaduan busana batik dengan motif kuda atau sampel yang melambangkan kesuburan tanah Garut. Mengirimkan dilengkapi dengan motif satu jagat tanah yang subur tersebut patut disyukuri oleh masyarakat Garut melalui perkataan dalam ibadah. Filosofi ini sejalan dengan visi kabupaten Garut yang bertakwa. Pasangan yang kedua, paduan motif kombinasi Impala menggambarkan karakteristik masyarakat Garut yang bergerak maju dipadu padankan dengan motif satu jagat makna tujuan kecintaan manusia untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta motif kopi besar yang mengisahkan makna pengorbanan jalan-jalan visi kabupaten Garut yang maju. Yang ketiga, perpaduan terakhir dengan motif batik daun pakis dan bambu bermakna kehidupan manusia fleksibel namun tetap teguh berpijak pada nilai kehidupan. Baik, untuk berikutnya, penampilan berikutnya nomor 22 yaitu dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Di mana yang akan tampil di sini batik Garutan motif
terang bulan yang akan dikenakan oleh Kepala Bapenda Garut, Bapak Dr. Andes Haji Hendra Siswara Gumilang MM, didampingi istrinya yang cantik, Ibu Hajah Susan Widianita SE MM ya. Terang bulan adalah motif yang mempresentasi suasana terang bulan dengan asosiasi bulan purnama. Motifnya terlihat akibat terkena cahaya terang bulan. Latarnya gelap hitam, terdapat outline putih pada setiap bentuk motifnya yang menggambarkan cahaya bulan. Digambarkan oleh bunga daun kangkung yang menggambarkan kejujuran, keterbukaan, ramah tamah yang menjadi ciri khas daripada orang Garut. Kenapa ini hanya 2 orang? Karena para kami dan para sikman semuanya di lapangan untuk mencapai target PAD tentunya ya. Jadi hanya 2 orang saja mewakili Bapenda Garut. Ayo kunjungi Garut, nginep di Garut, nikmati kulinernya, nikmati kopi Garutnya, nikmati alam indahnya, dan jangan lupa bayar pajaknya untuk pembangunan kota Garut tercinta menuju Garut Pangirutan yang tata tentrem tertara harja menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapenda Garut. Itulah penampilan serasi dari Dinas Bapenda Kabupaten Garut. Selanjutnya mari kita sama-sama saksikan penampilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Dengan bangga kami Dinas Pemuda dan Olahraga turut serta dalam kegiatan pagelaran busana batik Garutan. Batik Garutan merupakan salah satu warisan budaya yang patut dilestarikan di Kabupaten Garut. Di bawah pimpinan Bapak Kepala Dinas beserta Ibu yang menggerakkan batik, berbagai motif yaitu kombinasi lereng, pecah kopi, lepaan daun, genting nafar, lepaan kembang, dan harap midi. Kain batik Garutan yang dipakai memiliki berbagai motif dan corak. Hal ini menggambarkan tingginya kreatif dan inovasi dalam mengembangkan seni batik Garutan. Begitu pula yang ingin SKPD kami perlihatkan. Unity batik ini beragam corak, beragam keunikan dan beragam karakter dalam mewujudkan Garut yang bersatuan maju dan sejahtera. Dengan semangat melestarikan budaya, selalu berjuang dan serta menjunjung tinggi sportivitas. Inilah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Itulah penampilan dari Dispora Kabupaten Garut. Selanjutnya kita saksikan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut mempersembahkan batik cap kombinasi corak sawat Garutan. Sawat merupakan bahasa Sunda dari sayap burung Garuda. Sawat yang membentang dalam batik ini bermakna siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik Kabupaten Garut yang kita cintai. Peserta dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut tampil menggunakan batik cap Garutan yang digunakan hasil produksi dari SDA dan kostum yang diperagakan desain oleh Web Wijaya. Selang kulit yang digunakan merupakan hasil produk lokal dari Sukarega. Akar wangi produk khas Garut yang dilekatkan pada topi. Dan Garut memberikan makna bahwa pemikiran dan tindakan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Buah kelapa di sini memiliki makna bahwa kita harus memiliki karakter kuat
Maaf, tidak meminta apa, tidak sombong, suka mengelola dan kaya manfaat. Bujang di sini berkorsabat sebagai janji untuk meneruskan perjuangan. Janji Bujang adalah selalu menganggap pada ciri-ciri manusia dan bangsa, yaitu ciri manusia yang welas, asih, beretika, berbudidaya, dan berbudi bahasa, serta ngajeni tuturnya. Berikut penampilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut. Dan mari kita sambut dan saksikan penampilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Kali ini DPRD memperkenalkan motif Barak Gibing adalah salah satu motif khas Pariangan yang merupakan sepasang burung merak yang saling berhadapan dengan ekor yang mengumpal seperti menari. Motif Barak Gibing melambangkan keindahan dan kenyamanan. Itulah penampilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya dari Inspektorat Kabupaten Garut. Batik Garutan, motif hewan dan tumbuhan. Inspektur dan ibu inspektur. Motif batik Garutan selalu identik dengan motif-motif batik yang berasal dari alam. Dulu kan, flora dan fauna yang memiliki kaitan erat dengan keseharian masyarakat Garut. Adapun motif batik Garutan yang dikenakan oleh Bapak dan Ibu Inspektur adalah perpaduan antara motif hewan dan tumbuhan. Batik Garutan yang dikenakan Inspektur dengan dasar warna dominasi warna biru sebagai simbol kepercayaan, loyalitas, dan tanggung jawab. Sedangkan batik Garutan yang dikenakan Ibu Inspektur dominasi warna merah. Batik Garutan yang dikenakan Pak Inspektur dengan dasar warna biru sebagai simbol kepercayaan, dan warna merah dikenakan dari Ibu Inspektur sebagai simbol keberanian, sebagai perjuangan dan pengorbanan. Pada dasar warna biru dan merah sangat kontras, kombinasi warna-warna yang elegan, aneka bunga, daun dan akar tumbuhan. Selain itu, pada batik Garutan yang dikenakan Bapak dan Ibu Inspektur keduanya terdapat gambar burung merak atau merak gibing. Burung merak yang diyakini sebagai simbol status, kekayaan, kekuatan, keahlian, keindahan, dan keunggulan. Kanan menyertakan gambar burung merak pada objek tertentu yang menunjukkan energi, keindahan, kebijaksanaan. Bahkan umat muslim menggunakan burung merak untuk menulis dan mengambil ayat-ayat suci dalam membaca Al-Quran. Batik Garutan, motif kuning oncom dan motif biru. Selanjutnya, batik yang dikenakan oleh AA dan Teteh Cantik yang merupakan pegawai fungsional pada Inspektor Kabupaten Garut ini mengenakan batik motif kuning oncom dan motif bilik. Turi oncom sebagaimana kita ketahui adalah sebuah permainan tradisional di masyarakat Jawa Barat yang digemari anak-anak usia 5-10 tahun. Pelaku dari permainan ini hanya 5 orang. Permainan ini melatih anak-anak untuk berekreasi dengan cepat, berarti sifat sportivitas serta jujur. Sedangkan bilik adalah anyaman dari bila bambu yang digunakan untuk dinding rumah tradisional.
yang banyak dijumpai di pedesaan. Motif anyaman bambu milik batik Garutan dilambangkan adanya sebuah kekuatan yang diperjuangkan secara bersama dengan melawan segala bentuk ancaman dari luar. Rela berkorban bahu-membahu satu sama lain demi menggapai cita kita dan tujuan bersama. Dominasi warna biru pada batik ini kenakan mempresentasikan bahwa apip inspektorat senantiasa menjunjung prinsip kejujuran, kepercayaan, dan loyalitas tanggung jawab. Itulah penampilan energik dari Inspektorat Kabupaten Garut. Selanjutnya kita akan sama-sama saksikan penampilan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut. Wonder what you're up to now. Yeah, my head is still up in space. I guess I never came down. I can tell you that I've changed a bit though, not too much since then. We were always rebellious kids. You remember when we were riding through the night? Always on time. Once upon a time. Once upon a time. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut mempersembahkan satu motif batik tulis Garut, motif kelopaan, daun anggur, mawar, filosofi melambangkan kemandirian, warga putar, kabingan sifat pedang pancet, keagoyangkeun, oge kabingan makna daun. Lirik ibarat manusia, anom dewasa, melahirkan generasi sepuh sare muli, tak asal penciptana, oge pendudukna, urang saparantos daun tetap fokus karena tujuanna, eta tumbuh berkembang dengan sarang bumi dari kaca bangsa. Itulah penampilan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut. Bagaimana? Seru nggak acaranya? Penampilannya sangat memukau, bukan? Ibu-ibu yang nggak tampil sama bapak-bapak yang nggak tampil sirik. Iya, sirik. Itulah penampilan dari SKPJ. Tentu saja masih banyak peserta-peserta yang akan tampil. Kira-kira pada nggak sabar kan ini nungguin yang selanjutnya? Kira-kira pada nggak sabar nggak nih untuk nungguin peserta selanjutnya? Ayo tebak siapa? Gue udah tahu duluan dan tahu lagi. Ya udah, kalau sudah tahu duluan kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. BJB. Selamat menyaksikan. Inilah penampilan dari Bank BJB. Headpiece yang digunakan oleh model wanita melambangkan simbol domba Garut. Salah satu kesenian khas Garut yaitu seni laga ketangkasan domba Garut yang berasal dari Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Garut, yang memperlihatkan pada nilai estetika, keindahan, kegagahan, dan keteguhan domba Garut saat bertanding. Batik yang digunakan kedua model wanita ini dari Viera Sutra Alam yang merupakan batik mojang priangan khas Garut yang mengartikan garis priangan yang sederhana namun bercahaya. Batik yang digunakan oleh model pria menggunakan motif merak mimpi khas Garut dengan simbol dua merak yang saling berhadapan yang memiliki makna merak saling menari bersama. Merak ini menggambarkan keindahan harmonisasi agar selalu rukun, damai dan penuh kegembiraan. Itulah penampilan dari Bank BJB. Selanjutnya, penampilan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Amankan kantin, amankan orang.
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut menampilkan batik khas Garut dengan motif klasik dan modern. 1. Batik yang dipakai Kepala Dinas Haji Sofian Yani dan Nyonya Haji Lina Mulyani Sofian adalah motif klasik bulu hayam, mencitrakan penampilan modern elegan. Filosofinya melambangkan kebahagiaan dan kesejahteraan warga Tanah Pasundan, juga selaras dengan Giskana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. 2. Batik yang dikenakan 4 kepala bidang adalah motif rereng, singkung, seling, kembang. Kepaat, kembang, rereng giring, dan rereng usuk merupakan ragam hias modifikasi modern industri kreatif batik Garutan. Melambangkan keindahan alam serta pernyataan kasih sayang serta semangat mantan menyerah sebagaimana kita semua masyarakat Garut dalam menyambut masa depan. Yang ketiga, semoga batik Garutan terus berkembang dan semakin dikenal dalam industri kreatif dan busana nasional. Atur nuhun. Berikut penampilan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kita akan sama-sama saksikan kira-kira siapa lagi yang akan tampil. Kamu nanya, bertanya-tanya. Mari kita saksikan penampilan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut. Dengan ini menampilkan 4 motif batik Garutan. Batik motif merak ini digambarkan dalam kotak ukuran yang saling berhadapan-hadapan dengan ekor merenggang seperti matahari. Mengandung unsur yang memadukan antara anggun, cantik, dan sekaligus gagah melambangkan keindahan pria. Batik motif papan kalung, motif yang menggambarkan rangkaian bunga buket yang dicampur padu dengan daun tinggi sehingga menghasilkan keindahan dan tradisional. Selanjutnya, batik kecang kopi kombinasi merak ini menggambarkan buah kopi yang dipadukan dengan merak ini sehingga melambangkan nuansa aroma nikmat anggun cantik sekaligus gagah. Selanjutnya, motif sidomuki kombinasi merak ini menggambarkan manusia yang mulia sejahtera dipadukannya dengan sepasang burung merak yang saling berhadapan. Memang seperti menari melambangkan unsur kemuliaan, kesejahteraan dan keindahan. Desainer by Yanisa Budi, make up by Yanisa Lo. Matur nuhun, itulah penampilan memukau dan kompak dari DPPKB P3 Kabupaten Garut. Selanjutnya, penampilan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Dengan bangsa mempersembahkan 3 motif batik tulis Garutan, Sekar Jaga, untuk tampilan klasik formal pada batik Sekar Jaga. Dapat motif batik berbeda dalam ruang-ruang yang bersatu padu bentuk parade manusia, melambangkan pesona kecantikan dan daya pikir. Dengan jajakan kita juga sebagai lambang keindahan dan keberagaman alam raya. Bulu ayam untuk pakaian modern elegan. Motif batik bulu ayam menyerupai bulu ayam yang berbasis sapi dan biasanya ditambah dengan motif pemanis berbentuk geometri, diagonal dan gula. Melambangkan keindahan pada alam tata surga bersama keindahan semangat dan kaulanya. Once upon a time,
Di barat untuk tampilan modis casual, motif utama batik di barat berbentuk wajik-wajik, presisi dan precision. Biasanya motif wajik bertahan melambangkan kebahagiaan dan kesejahteraan warga Pasunda atau Pasunda. Seluruh peserta dan sekalian daerah tampil menggunakan batik tulis Garut karya MIG Batik Garut. Topi dan sepatu kulit khas Samarinda, cincin batu, kumpulan, serta aksesoris wanita dari AKM Haji, koreografer Wendy, dan manajemen Hatu Kulit. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau tampil, ada yang tahu? Siapa? Bapeda. Supporter ya. Banyak ya supporternya. Mari kita saksikan penampilan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. This city is the embodiment of God's great hand in painting the beauty of nature. The merging of nature and the human spirit creates harmony in life. Sama-sama kita saksikan, ini dia penampilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bapeda menampilkan batik tulis Garutan dengan tema burung hayam dan kupu-kupu. Mengusung outfit kasual, ingin memberikan kesan bahwa batik tidak lagi hanya menjadi fashion ajang hasmi, namun nyaman dan berwibawa dalam segala aktivitas. Batik priangan memiliki kesan vintage diperkuat dengan banis oleh motif ayam dan kupu-kupu berlatar warna cumadi memberi kesan terang, ayam dan gagah. Batik burung hayam, desain klasik dengan tingkat kesulitan tinggi, kombinasi garis-garis wadah makanan, tali bambu, dan tisu. Batik Garutan mengandung filosofi naturalis, memasukkan unsur flora dan fauna sekitar, yang melambangkan menyatunya kehidupan manusia dan alam. Kupu-kupu mengisyaratkan proses panjang siklus kehidupan, bertelur, ular, kepompong, dan akhir manis menjadi mahal indah kupu-kupu. Batik yang akan memberikan kesan tangguh, penuh pengorbanan, kerja keras bagi yang menggunakan. Pengetahuan batik selaras dan berpegang dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Siklus perencanaan yang terus direvisi setiap tahun dengan membangun kabupaten Garut yang bertakwa, maju, dan sejahtera. Itulah penampilan dari Bapeda Kabupaten Garut. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, itulah kita sama-sama saksikan penampilan dari Bapeda Kabupaten Garut. Selanjutnya, mari kita sama-sama saksikan penampilan dari LKM Garut, Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Garut. Merah Gigi dipakai oleh Yudi Raharja Kurniawan atau Direktur Utama PT Lembaga Keuangan Mikro Garut, memiliki arti peran yang sedang menari bersama yang menggambarkan keindahan, harmonisasi atmosfer rukun, damai, dan penuh keindahan. Motif batik klasik merah ini yang berasal dari Garut pada dasarnya berlatar warna cumadi, putih buram seperti gading. Warna ini terlihat Garut dan ayu khas karakteristik masyarakat Sunda yang gembira dan terbuka. Terinspirasi dari keadaan sekitar para pengrajinnya,
berisi alam flora dan fauna. Beri tepuk tangan kembali kepada Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Garut. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut. Dengan bangga mempersembahkan motif batik tulis Garutan dengan tema Batik Leit Pare Desa. Pada batik leit Pare Desa terdapat motif leit yang merupakan tempat untuk menyimpan persediaan padi bagi masyarakat pedesaan, di mana leit merupakan sebuah simbolis dari kemakmuran masyarakat. Sedang pare atau padi merupakan makanan pokok masyarakat sehari-hari yang merupakan sebuah simbol yang menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dan motif batik ini melambangkan hidup sederhana masyarakat pedesaan, serta kuatnya hubungan antara budaya mereka dan perlindungan alam sebagai kearifan lokal. Itulah penampilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut. Selanjutnya, mari kita sama-sama saksikan penampilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut. Dengan bangga mempersembahkan 3 motif batik tulisan Garutan. Motif Sinomukti untuk tampilan kasih korban. Sinomukti menunjukkan pengarang sebuah sejarah dari sebenarnya yang berbentuk praktika, memiliki pesan sederhana tapi harus terpaduan makna itu secara filosofis. Warna-warna ini menunjukkan tentang kebahagiaan dan percaya bangsa sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat di Sunda. Yang kedua, berdorong elegan. Motif kombinasi ini memiliki filosofi tersendiri, seperti barang berbentuk huruf S tak terputus dan berkesinambungan bulat yang memiliki makna untuk tidak menyerah dalam mengarungi saat kehidupan. Disandingkan dengan motif merah ini yang mengandung filosofi ketidak dan tali terbuka, sehingga menunjukkan sebuah hati untuk tidak menyerah dalam mengarungi kehidupan. Dengan senantiasa berikan bunga dan kemudian terhadap diri yang berusaha satu. Penunjukan batik tulis Garutan dengan motif batik kombinasi untuk konsep bodi keaslian. Pembuatan tenun dan batik ini masih menggunakan alat atau mesin yang fungsional sehingga mampu memunculkan kesan yang alami, natural dan berkini Garut. Selain itu, dipadukan dengan motif batik kombinasi yang memiliki arti bahwa batik Garutan ini memiliki beragam motif, namun tetap berada di bawah pertama motif batik Garutan. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, Kalawan Penuh Kareus.
Batik lereng nyereta saya jiru di batik anu korana diagonal. Motif rupi itu jabat kampung kurma dianggo keputih raja atau ratu. Motif lereng menggambarkan lereng-lereng pagunungan. Anu lampu ilahan jur dan garut saat nama kabupaten biasa lereng dianggo dengan rayu wasik. Itulah penampilan dari Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Dinas Sosial Kabupaten Garut. Dinas Sosial hadir dengan batik Condong Sarwono, memiliki filosofi, semangat dan perjuangan dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Mengusung demokrasi elegan, akan memberikan 5 motif batik tulis Delta, hasil karya putra asli Garut, PG, yang beralamat di Jalan Otista Tanjung. Dengan segala keindahan hati, bila Bapak Kepala Dinas mengenakan kemeja sepijak dengan motif lereng bertegak yang terinspirasi dari karya seorang prabu yang sedang menangkap sebuah lereng di pegunungan Garut. Ibu Sekretaris mengenakan gaun dengan motif kipas holiday yang memiliki filosofi perjuangan kaum wanita Garut pada masa penjajahan di kota dalam sumber batik. Kepala Bidang Habitat Sosial memakai motif Turi Aksok yang merupakan makanan khas Sunda. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memakai motif Cuma Tangguh yang terinspirasi dan romantis dengan filosofi terhadap kehidupan. Kepala Bidang Kepemudaan Sosial memakai motif Sekar Jagal yang menggambarkan pesona dan keindahan alam tanah Pasundan. Berikut penampilan dari Dinas Sosial Kabupaten Garut. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. BPKAD menggunakan batik daunan dan motif bulan, menggunakan motif kipas dan motif sapi jalan. Filosofi dari motif ini yang kami yaitu terinspirasi dari keadaan sekitar, di mana para pengrajin batik kerap menggunakan motif yang berikut kondisi alam baik orang maupun organ. Beberapa pengrajin kadang juga menggunakan motif geografis diagonal untuk memanis dan silarannya tentang motif bulan. Tidak jarang terdapat pemanis motif berupa bintang yang tentang warna alam yang cerah, ceria dan alam. Makna lain yang terkandung dalam motif ini adalah kekuatan, kecantikan dan keindahan sehingga orang yang melihatnya akan terpesona. Dari kedua motif batik yang dipakai oleh Dinas BPKAD dapat digambarkan tentang makna filosofi dari karakter serta kehidupan yang memperkenalkan. Hal ini tentunya menjadikan moto BPKAD yaitu ceria yang bermakna cepat, efektif, efisien, ramah, ikhlas, serta akuntabel. Itulah penampilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Selanjutnya, penampilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Batik Ganta dengan nama lereng pita rukit diagonal dibuat oleh pengrajin
Garut Sahane SHD. Motif ini pada zaman dahulu sering dipakai oleh anak muda kerajaan untuk mempercayai dan menunjukkan kepercayaan diri akan pakaian yang dikenakannya. Untuk saat ini batik lereng kita sering dipakai pada kegiatan atau acara resmi dengan perpaduan warna yang soft menunjukkan diri kewibawaan pemakaiannya. Motif lereng kita juga bisa dikombinasikan dengan kain yang lainnya apabila ingin menampilkan kesan muda dan dapat pula dibandingkan dengan pakaian kasual atau santai. Desain dan gaya pakaian oleh Rita Taylor Garut. Berikut penampilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Berikan aplaus yang banyak. Itulah penampilan dari Kesbang Kabupaten Garut. Mungkin kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu ke penonton. Ini mana suara dari Bapeda, tadi heboh sekarang gak ada. Kemana? Mentang-mentang sudah tampil, hilang. Bala minta suaranya di Festival 2022. Minta tepuk tangannya yang meriah. Kalau boleh tahu yang ini pendukung mana, Ibu? Dispe Rinda, belum tampil ya? Belum. Yang sebelah sini dari mana pendukungnya? Dispen Dip. Apa tuh? Dinas apa itu? Oh, dinas perumahan. Yang tengah dari mana? Oh, ini belum. Yang Oh, paling itu pojok ini belum, Kak. Ya, dari mana Ibu sini? Ibu sendiri sini yang sini. Segmen juara. Baik, beri tepuk tangan yang untuk set. Wah, Kalau nggak juara malu. Kak, kita kira-kira coba cek sound ya. Kira-kira kayaknya yang kanan sama kiri ini agak sedikit kurang ramai, Kak. Coba, mana tepuk tangannya dari sebelah kanan? Wah, ada 3.400 orang, Kak. Coba, yang kiri nggak boleh kalah. Mana suara tepuk tangannya? Yang kiri. Wah, Mana suara mata kiri? wah, kayaknya Mana berat, suara Kak. mata kanan? Ini mataku, mata kiri, mataku. Tadi tuh ada yang sampai bikin spanduk. Wah, sangat kreatif sekali ya, Kak. Terus bawa balon-balon. Wah, Itu kalau nggak menang malu. Malu ya kalau nggak Enggak, menang, Kak. tapi nggak apa-apa. Itu merupakan salah satu yang namanya kekompakan, bener Benar. nggak? Jadi di sini kita anak-anak muda bukan hanya belajar dari acara ini, tapi juga melihat ternyata orang-orang tua juga, Kompak banget, Kak. orang-orang tua juga masih semangat Iya, benar sekali. dan masih berjiwa muda ya, tadi lenggak-lenggok gitu. Dilihat dari Sudah- auranya aja masih aura-aura umur 17 tahun. Iya betul, sudah mengalahkan putra-putri kebudayaan Indonesia. Baik. Dan wajah kami jaga. sangat bangga sekali. Untuk itu penampilan terakhir akan ditutup oleh Coba suruh deketin, Kak. oleh siapa? Siapa nih, Kak? Satu. Sama-sama kita saksikan penutup di Festival Lomba Batik akan ditutup oleh penampilan dari Disperindak Kabupaten Garut. Selamat menyaksikan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah.
merupakan festival yang berjalan dari Kementerian dan Pedagang Kabupaten merupakan produk yang arti dari Tepuk tangan untuk Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati dan Ibu Diah yang saya hormati, sesuai dengan hasil musyawarah bahwa Indah tampil tidak untuk dinilai. Ngadah sebab Pak level saya sudah jauh banget. Kita akan tampil lagi hari Sabtu. Saya ingin menunjukkan bahwa tim JPS yang sebelah sini ya. Tambah mungkin komandan lapangannya Pak Ridwan. Tepuk tangan Pak Sekdes ya. Mungkin tambah Pak Asep. Pak Bupati selalu nyinyir ke saya. Ada Pak Gania, ada Bu Imas. Ini Bu Imas Pak. Dan yang tidak kalah hebat Pak, penampilan Ibu Ratu luar biasa. Kalau Bu Ina dengan Bu Imas itu sudah terbiasa. Tapi kalau Bu Ratu luar biasa ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan rasa haru dan apresiasi terhadap para kepala dinas. Ternyata luar biasa dan terima kasih atas dukungannya Pak Bupati dengan Ibu Diah. Mohon izin Bapak Bupati dengan Ibu Diah untuk bisa tampil ke depan. Hoyong dipoto Bu, silakan teman-teman kami, Ledak, Pak Mahmud silakan. Adik-adik masuk di sini ya. Mohon izin. Ibu Nita, mama Ibu Nita sekalian ya di foto. Namun sebelum dipoto, mohon izin Pak Bupati untuk bisa memberikan komentar. Jadi saya tertakjublah bahwa memang Garut ini luar biasa dan serius. Saya terima kasih nih. Ini luar biasa, hadiahnya dinaikkan 2 kali lipat. Jadi ini akan berasal dari CSR daripada Bank BPR Garut ya nanti hadiahnya. Tapi terima kasih semuanya hebat-hebat. Tepuk tangan semuanya hebat-hebat. Hebat-hebat. Saya kira nanti ya pada akhir tahun 2023 kan diadakan. Anggarannya kita perbanyak, tapi nanti itu kita akan menutup jalan dari BJB sampai dengan ini. Sejalan Ahmad Yani, kita akan meriahkan. Saya ingin ada 1000 yang ikut dalam kegiatan JPS. Dan nanti kan perpisahan saya setahun yang akan datang. Saya itu setahun lagi jadi bupati dari 9 tahun, 10 tahun, 9 tahun. 9 tahun lagi. Tepuk tangan untuk Indah yang hebat menyerahkan PDS. Menutup rangkaian ini, jika saya sebutkan JPS 2022 Karya Garut Mendunia ya. Kita latihan dulu. JPS 2022 Karya Garut Mendunia. Sekali lagi. JPS 2022 Karya Garut ya. Aplaus untuk Pak Bupati, Ibu Diah, terima kasih Bu Dita, terima kasih. Monggo Bupati. Kedua di fotonya yang di atas. Oh Pak, kalau kita cantik foto. Pohon. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Oke, dengan senyuman yang manis, keluarkan senyuman yang manisnya dari Bapak Ibu semua.
Rangkaian acara telah selesai hari ini dan akan dilanjut setelah Isa. Untuk itu kepada seluruh hadirin, jangan lupa untuk datang kembali setelah Isa. Kami sebagai Master of Ceremony hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.